Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mukanya kayak kejepit pintu tangannya nih. Nangis Pak, ini Pak. Nangis. Nangis tuh keluar air mata. Suara nggak keluar, air mata nggak keluar. Keluar mendingan kamu. Saya lagi sedih Mas Bedu. Sedih kenapa sih Mas Dalipa? Saya harus melepas itu dengan ikhlas. Wow, coba aku pengen denger melepas dengan ikhlas itu seperti apa sih? Ku lepas dirimu dengan ikhlas. Ini kayak penyanyi terkenal nih. Ya Mas Bedu, mirip aja kan mukanya ya? Iya, kayak Ruth Sahanaya nih. Bukan. Lesti, Iya. aku lepas dengan ikhlas. Apa sih yang diikhlasin, yang dilepas? Ada Mas Bedu sesuatu yang sangat berharga. Yang membuat saya itu terbayang-bayang gitu dengan kepergiannya Mas Bedu. Mas Dalipa, setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan kita. Ya sama lah, Mas Bedu juga harus kehilangan orang tua, harus kehilangan ayah, ibu. Ya kamu juga harus terima, harus lepas dengan ikhlas gitu kan. Iya, tapi ini kasusnya IPA, bukan itu Mas Bedu. Maksudnya siapa sih keluarga Ipa? Oh bukan Mas Dekat. Bedu, bukan. Ada hubungan famili sama Ipa? Bukan, Masih saudara? bukan, Teman ngobrol? bukan Mas Bedu. Pernah curhat sama dia, teman dekat? Bukan juga, belum pernah. Mantan atau siapa? Saudara? Bukan, Siapa sih yang meninggal? ikan cupang IPA. Alah, Ya Allah itu Mas Bedu. Tadi pagi pulang ke Rahmatullah. Padahal itu cupang mahal banget Mas Bedu. Itu kan IPA ikut lelang. Menang tuh. Bodok. Kan cupang meninggal, kan cupang mati sampai segitu sedihnya. Ya kan harganya Mas Bedu lumayan kan. Ya, tapi nggak usah sampai sedih gitu dong, udah cukup tangisin aja. Iya, ini Pakai blue rim. Blurim. Saya tahu jenis-jenis yang tahu kan suami kamu. Ada. Dasinya mana yang pakai ikan cupang, dasinya yang begini apa yang dasi kupu-kupu? Blurim. Mama mau masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama udah datang. Masuk, ya Allah, perutnya makin gede. Gedean yang kanan, gedean yang kiri. Ini sambil kita bertiga balapan nih. Balapan iya. Artinya hidup kita sudah berhasil. Alhamdulillah sejahtera ya Kita Mas. terima dengan keikhlasan. Inilah bagian kehidupan kita. Ku terima dengan ikhlas nih, Ma. Ya. Terima dengan ikhlas. Ku terima dengan senang. Alhamdulillah ini. Udah mah. Kita mau opening dulu ya Maya. Oh, belum. Belum mah belum. Oh, sok, Tadi. Agus, tarik Gus. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah.
Mama, Dede. Ku lepas dengan ikhlas mas semuanya. Apa itu yang dilepas? Tadi pagi mah ikan cupang Ipe meninggal. Kan cuma tuh pantasnya meninggal apa mati sih jatuhnya? Mati. Mati, Mati. Pe, bukan Meninggal, meninggal. mati. Kalau ikan cupang meninggal, undang tetangga suruh nyelawat. Tuh. Iya mas, soalnya Ipa sebutin meninggal karena itu berharga bagi Ipe mah. Berapa harga ikan cupang? Ada apa harganya? Ada Berapa? mah, harganya lumayan lah. Lu beli di mana? Lu beli di pasar Parung. Mama murah nih jualnya. Pasar Parung ada yang 2.000, 5.000. 2.000. Itu sekantong lu Yang kalau anak nggak tahu. ya? Itu Bibit di ya? pasar Parung, pasar ikan Parung itu yang ada gambar ikan itu. Ya. Itu Masya Allah, dia dikantongin. Ada yang 20 ekor, ada yang 100 ekor, 50 ekor. Harganya sekian. Jangan-jangan. Beneran. Bener, di Parung Agak tuh, Pe. bercanda gue mah. Jadi Ada pasar Parung. Om Bedu juga jual Bawa ikan ke cupang. Jatinegara. Bibit-bibitnya Mahal. bagus-bagus tuh, Pak. Iya. Yang mahal ikan Besar cupang. Yang Parung. penting kita yang belinya tahu, dipilihin. Saya nggak bercanda, serius. Kan tukang ikan tahu. Kebetulan Kalau kan pasar Sama Parung. Dian lu lihat. kesana. kebetulan kan deket sama Ciseeng ke Parung. Nah, Saya nggak dia tahu tahu, semuanya, tahu harganya gue. Iya. Tapi Cuman susah parkir. ya iya nama Makanya Banyak kalau banget misalnya orang. kalau kita ke pasar ikan yang di Parung, itu jangan bawa mobil. Kalau mau jauh dekat parkirnya. pasar Parung parkirnya. Itu bawa motor aja. Oh, motor. Kenapa jadi cerita pasar sih? Ini Itu gara-gara kayak- cupang. Kita gara membicarakan cupangnya. soal- Nah, terus Ikhlas, cerita cupang yang meninggal bagaimana? Nah itu ceritanya Ipa melepaskannya dengan ikhlas mah. Ikhlas Terus tapi nangis mah, sedih. Lebay. Tuh. Lebay. Berlebihan. Baru sekarang udah punya laki demen ikan cupang. Dulu aja laki jangan nggak punya berbuat ikan cupang. Dulu belum sempat. Ngapain sih bikin baru ikan cupang? Mikirin yang kecil. Bagaimana kalau musibah yang gede terlalu berlebihan. Lu nggak iman. Oh, gimana kalau harus kehilangan yang besar ya Maya? Baru ikan cupang saya Ikan gini. cupang. Bagaimana kalau gurame yang mati? Gurame Buat kan digoreng, gede. Bang. mau bisa digoreng Kalau gitu. cuma digoreng kan kecil jadi peyek paling. Ya. Yaudah mah, Mama bercerita bahas tema tentang kulupas dengan Dengan ikhlas ini ikhlas. mah. Bagaimana agar kita melepas sesuatu tuh bisa benar-benar ikhlas. Oke. Silakan. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kulepas dengan ikhlas. Apa sih yang kulepas dengan ikhlas? Yang namanya dilepas sesuatu yang dalam genggaman kita. Tuh. Hilang, pergi. Itu namanya lepas dari kita, tapi ikhlas. Masya Allah. Memang ngomong ikhlas ini gampang, tapi tidak semua orang bisa melaksanakannya, termasuk orang tukang nasihati. Biar ikhlas. Ikhlas lo ngasih gue? Ikhlas. Mas, Apa benar ikhlas? Belum tentu. Ikhlas atau tidaknya seseorang kembali niat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang niatkan ikhlas dari hatinya. Anda lihat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kecuali ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Tuh, ikhlas. Hanya karena Allah. Artinya modal ikhlas hanya karena Allah. Masya Allah. Kadang-kadang ada orang yang bersedekah. Terus disebutin. Saya sedekah sekian. Hah, ria. Kata siapa? Kita kadang-kadang gampang ngomong orang ria. Apa benar dia ria? Belum tentu. belum tentu. In tubdus sodaqatu pani immahya. Wa in tuhpuha wa tutuhal fuqara fahuwa lakum. Al-Baqarah 271. Kalau kamu menampakkan sedekahmu agar beri contoh kepada orang, sangat baik buat kamu. Koma. Kalau kamu berikan kepada orang, diberikan kepada fakir miskin, kemudian disembunyikan di hatimu, itu baik. Artinya dalam ayat ini Allah mengatakan kepada kita, kalau kita membuat sesuatu, melakukan sesuatu, bersedekah sesuatu, ditunjukkan sama orang, disebut niatnya biar orang mencontoh kita, sangat baik, memberikan contoh yang baik. Tapi baru koma, kalau kita berikan seseorang, disembunyikan, nggak ngomong sama orang-orang, itu pun baik buat kita. Jadi artinya dua-duanya baik. Jangan lu bilang, halah kagak ikhlas lu. Ria, pamer, belum tentu. Hati hanya Allah dengan kita yang tahu. Jadi yang ditunjukkan ataupun yang disembunyikan
Itu sama-sama baik. Ya, Sedekah kembali sama-sama kepada baik hati ya, Ma. kita. Kembali kepada hati. Kembali kepada Karena kalau yang ditujukan tapi niatnya biar orang mencontoh kita, itu sangat baik memberikan contoh. Kan ada yang disebut dengan amal jariah. Iya. Kita berbuat baik dicontoh oleh orang, semakin banyak pahala kita. Iya, Ma. Kalau gara-gara ikan cupang mati, lu nangis, lu sedih, itu orang bodoh. Ikan cupang dipikirin. Berapa harga cupang? Apalagi kalau bagaimana sedekah yang banyak, baru cupangnya dipikirin. 2.000 di parung. Oh. Gimana kalau ikan paus yang mati? Dia ngambil Bukan ikan kayak paus gitu rumahnya juga. nggak muat. Bahaya juga kalau Jadi dipelihara. bayi Ipah mah. Iya, Ma, maaf. Oke, Ipa, nanti kita lanjutin lagi Mama Tausiah. Kita dengerin Mama selanjutnya setelah ini. Tapi jangan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ku lepas dengan ikhlas. Lanjutkan Ma, ada yang mau Nih. lanjutkan. Bagaimana sih tandanya orang ikhlas? Ya. Antara hati dengan mulut sama. Orang yang ikhlas mau dipuji orang biasa, dihina orang biasa. Kalau nggak ikhlas dipuji, hidungnya megar. Wah, gue gitulah. Dihina orang sakit hati, dendam. Itu tidak ikhlas. Tandanya orang ikhlas antara hati dengan mulut sama. Mau dipuji, terserah. Bukan pengen dipuji sama lu kok. Mau dihina orang nggak ada urusan. Gue kerja bukan karena lu, karena Allah. Tuh orang ikhlas. Kalau kita pengen jadi orang ikhlas, kalau berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, jangan pengen diketahui oleh orang. Hehe, direkam. Mama mau menyumbang anak yatim. Rekam bedu. Oh. Terus di-share sama Oke, teman-teman siap, biar siap. orang pada tahu. Itu nggak ikhlas. Walaupun dia bilang gue ikhlas, bohong. Orang yang ikhlas tidak ingin diketahui oleh orang. Orang yang ikhlas tidak ingin dilihat oleh orang. Lihat di TV. Mau lebaran. Kata orang kaya, di wartawan lihat sorot-sorot. Di lemari ini uang buat saya zakat. Bagi kupon. Di Bekasi ini Mama lihat. Di TV, kata TV di Bekasi. Iya, Iya, ya. Ma. Terus di alun-alun. Panggil orang dekat kupon. Sampai ngegulung-gulung yang bawa bayi, yang nenek-nenek, pagelak-gelak. Kasihan tuh. Apa yang keinjek mati. Astaga. Buka sabaraha 20.000. 20.000. Aduh. Kenapa sih kalau kita sedekah samperin ke rumahnya nih? Nih berasnya, nih duitnya. Anterin. Makai amat dipamerin. Wartawan girang. Giliran sudah nggak ada wartawan, ada orang minta sumbangan. Sorry ya udah habis. Itu nggak ikhlas. Jangan ingin dilihat orang. Jangan juga ingin dipuji oleh orang. Lu bedu dermawan banget jadi orang. Alhamdulillah. Itu kagak ikhlas. Iya, Bu. Jangan pengen dihargai oleh orang. Yang terhormat Bapak pejabat anu. Terima kasih selama Anda memimpin di kampung saya. Kampung saya menjadi maju, jadi hebat. Dihargai oleh orang. Ngapain sih nunggu dihargai oleh orang? Iya, Bu. Berapa sih harga lu? Betul. Iya apa iya? Ya. Yakinkan di hati. Dimanapun kita melakukan kebaikan, Allah maha melihat. Yakinkan di hati. Allah selalu ada. Allah maha mendengar. Allah maha menyaksikan. Yakinkan semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikatnya Allah. Ya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan pengen dipuji orang. Makanya yang namanya dulu Kiai apa tuh bilang, kalau kita pengen berbuat sesuatu ikhlas, ibarat buang air besar di pagi hari. Oh iya, Bu. Jangan dicari mana bekas durian montong, bekas sate padang. Terus tahu sate padang? Soalnya semalam gue makan. Pedas banget nggak kuat. Mana bekas pecel lele. Jangan. Udah. Lepasin Biarkan kau pergi. Itulah orang ikhlas. Iya. Makanya orang ikhlas tidak pernah mengungkit-ngungkit pemberiannya. Terserah. Ada orang curhat. Mama curhat dong. Emang kenapa? Dulu waktu tetangga saya sakit. Kan saya tahu dia sakit. Pada pintunya. Saya samperin. Bu, ke dokter, Bu. Dibawa tuh sama tetangganya ke dokter. Sekarang sama saya cuek.
Mama tanya, waktu ke dokter pakai mobil siapa? Mobil dia, taksi, bayar. Oh, iya. Yang bayar siapa? Dia. Baru ngajakin dokter aja. Masih berasa berjasa. Aneh. Masih diketawa. Ya Allah, lu baru ngajakin ke dokter doang. Merasa hebat dan berjasa. Ada lagi yang orang curhat. Ini beda orang. Mama, saya sebel banget sama saudara saya. Emang kenapa? Dia ini keluarga saya, tapi orang tuanya nggak mampu. Saya kuliahin sampai saya nikahin. Sekarang udah kaya, boro-boro ngebantuin saya. Boro-boro dia ngasih sama saya, ngasih apa kek, tandanya dia udah berhasil. Lah. Artinya ibu nolongin saudara, nyekolahin, nguliahin gak ikhlas. Harusnya kita berpikir saya bisa nyekolahin orang, duitnya kan dari Allah. Cuman buat dia, jatah dia, hak dia, cuman melalui saya. Perantara. Soal dia membalas ke saya, emang gua pikirin. Nggak ngebalas, toh ada Allah. Kalau itu dia hilang. Masya Allah. Dan banyak yang seperti itu. Ngapain kita nyekolahin orang, ngawinin orang, beliin rumah orang. Kan karena Allah. Udah Allah yang ganti. Ngapain lu bingung? Semua dipikirin. Bengek. Lama-lama TBC. Wassalam. Sodakolah hidup kita. Jangan mikirin yang begitu repot. Udah ikhlas karena dijalani aja. Ringan beban kita. Jadi ini pelajaran buat kita. Saat ini begitu banyak orang yang tidak ikhlas. Contoh. Sebelum jadi pejabat, yang bantuin kampanye, yang nyupir, yang segala macam, yang memikirkan segala macam. Jadi, Mama tanya, jawab dengan jujur kalian berdua. Apakah orang yang ngebantuin kampanye, yang ngebantuin segala macam, yang ngasih dana, tinggal diam? Hanya bersyukur bahwa orang yang dia idam-idamkan jadi itu sudah jadi sekarang, atau minta jatah? Minta jatah. Artinya nggak ikhlas. Mama termaksud satu tempat. Itu di Ambon itu kalau desa itu namanya Nagari. Itu musola yang sebelah masjid kita ceramah lagi dibongkar. Ternyata ada orang calon nyumbangin batu bata. Dia karena nggak dapat, nggak ikhlas, dibongkar batu bata. Ya Allah. Serius gue ngomong. Udah jadi musola dibongkar lagi. Saking nggak ikhlasnya karena dia nggak milih dia. Kalau karpet mending digulung. Iya. Ada lagi nih karena nggak ikhlas. Jalan di hadapan rumah dia. Namanya halaman. Orang lewat kan biasa tetangga sebelah sana. Iya. Begitu dia nggak jadi, dia marah sama tetangganya di pagar halaman rumah dia. Orang nggak boleh lewat. La ilaha illallah. Saking dia nggak ikhlas. Kalian lewat ke sini harus milih gue. Nah kebegitu amat. Ini pelajaran yang kita lihat, kita saksikan setiap saat dan kesempatan. Jangan-jangan diri kita. Makanya sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Ada perbuatan yang kita melaksanakan tidak ikhlas. Sadar, apapun yang dalam genggaman kita, hakikatnya milik Allah. Ikhlas itu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Satu, kalau kita pengen ikhlas menyadari. Saya lahir, nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya punya, mati dibawa nggak? Enggak. Dua, saya lahir bukan siapa-siapa. Sekarang jadi siapa-siapa, mati cuma jadi almarhum. Iya apa iya? Iya betul. Lahir tidak bisa apa-apa. Sekarang semuanya bisa. Bisa joget, bisa lari, bisa lat segala macam. Mati bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Makanya harus ikhlas. Sekarang kita mandi sendiri. Terpikirlah oleh Anda. Kalau saya nanti sore mandi sendiri, apa nih mandiin tukang mandiin mayat? Bisa jadi. Saya pakai baju. Mikir lagi, ya Allah, apa baju yang saya pakai ini saya buka sendiri, apa digunting sama yang mandiin mayat? Karena udah kaku badan kita. Keluar rumah. Ya Allah, saya melangkah keluar rumah dengan kaki saya. Apa saya bisa menjamin nanti sore, nanti malam pulang ke rumah, langkah kaki atau digotong? Masya Allah. Kalau kita memikirkan ini, jauh kesombongan dari kita. Kita ikhlas berimanya, ini ketentuan Allah. Makanya apapun, ikhlas. Kalau sabar itu sama ikhlas bedanya di mana emang? Begini. Ketika suatu saat Rasulullah SAW lewat. Ada seorang ibu lagi nangis di kuburan. Rasul bilang, Bu, bertawakal kepada Allah, bersabar. Ibu itu dulu kan belum ada TV. Belum ada koran, belum ada HP. Dia nggak tahu siapa yang negor. Allah nggak usah ikut campur. Barangkali begitu urusan kita. Kamu tidak tahu. Dan kamu tidak merasakan peritaanku.
Udah Rasul lewat. Ternyata nggak lama ada orang ngomong sama ibu, bu, itu kan Nabi kita, Rasulullah SAW. Dia kaget, dia nyamperin, terus dia minta maaf. Rasul mengatakan sabar itu ada di awal. Artinya ketika musibah itu datang, di situ kita sabar, itulah orang yang ikhlas. Kalau ikhlas itu antara hati dengan mulut sama. Kalau sabar ketika menghadapi musibah, dia bersabar. Ini ketentuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Mah. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan dari jamaah Sok. tentang kulepas dengan ikhlas. Dari Teni 0407. Teni 0407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Kalau 04 itu angkot yang ke Kalibata. 07? Kalimantan 04. Sok. Galau nih, Mah. Ada apa? Jadi orang tua saya membelikan saya motor. Awalnya sih saya memperbolehkan orang untuk meminjam motor saya, Mah. Tapi lama-kelamaan saya merasa itu motor kan hasil kerja keras orang tua saya. Jadi saya tidak boleh meminjamkan motor itu seenaknya. Nah, pada suatu hari ada yang minjam motor itu tetapi untuk kepentingan bersama. Nah, awalnya saya merasa kurang ikhlas sampai saya menangis. Karena itu motor hasil kerja keras orang tua saya. Apakah saya salah jika saya merasa tidak ingin meminjamkan motor karena hasil kerja keras orang tua saya, Mah? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas meminjamkan motor? Anda salah dan sangat salah. Anda pelit binti koret. Asaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Setan menyuruh kalian pelit, koret, kedakut, mereka hese, buntut, kasiran kayak dia. Padahal Allah menjanjikan keberkahan. Allah maha luas karunia-Nya. Justru harus Anda berpikir, alhamdulillah orang tua saya memberikan motor buat saya. Banyak manfaatnya. Ada orang minjem, sok pakai. Asal kita tahu buat kebutuhan apa. Asal kita tahu yang pakai, yang ngerti naik motor. Pelajaran dan pengalaman saya, motor gue baru dipinjam tetangga, tabrakan karena dia jarang naik motor. Makanya kita tahu yang minjeman siapa, bisa nggak naik motor, gapeh nggak bawa motor, kita kasih, punya SIM nggak, jangan sampai nyusahin kita. Jadi Anda sangat salah, jangan marah. Al-Baqarah 268, Anda kemasukan setan. Justru ketika kita meminjamkan kepada orang lain, orang berterima kasih. Dia bilang, alhamdulillah ada motor si Anu. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan motornya ini awet. Ya, jangan gampang rusak. Jadi doa dari orang yang kita tolong, itulah yang dikabul oleh Allah. Karena mereka makanya minjem, mereka nggak punya. Hadis Nabi mengatakan doa yang teraniaya, orang miskin yang hina, melesat seperti pijaran api. Seret. Sampai nangis gara-gara Jadi kalau punya barang yang bermanfaat bisa dipinjemin terus bermanfaat buat orang lain untuk kebaikan. Kenapa? Pahala jariah buat kita juga ya, Maya. Betul. Asal sekali lagi lihat dulu orangnya. Gitu. Bisa nyetir nggak? Punya SIM nggak? Sembrono nggak pakainya? Kan itu juga dilihat. Jangan nyusahin kita juga. Jadi kriteria orang yang minjemnya bagaimana? Oke. Baik, nah setelah ini ada pertanyaan virtual nih Mas Bedu. Virtual. Boleh. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama aku Nafa. Nama aku Dede Galau Rosida. nih, Mah. Iya, apa? Bagaimana cara menenangkan hati ketika saatnya kita harus melepaskan dan mengikhlaskan seseorang yang mungkin bukan jodoh kita? Karena ada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Apalagi kita melepaskannya karena Allah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Napa Putih ini ya, Maya? Mukanya glowing. Latarnya putih, Ya. temboknya putih. cakep orangnya. Latarnya temboknya Mabdu ngomongnya. Orangnya aja Mas Lu Bedu nggak usah nggak begitu, apa-apa. gua tahu maksud lu pentil. Tapi normal. Iya, Pak. Alhamdulillah bilang normal. Karena manusia normal menyukai lawan jenis. Iya, Ma. Tapi jangan diterusin. Enggak, Ma. Udah, nggak usah ngebahas itu. Ya. Kita Iya, nggak- baik, Mas.
Cuman yang jelas saya punya pacar kalau kata kasarnya mah. Udah hampir menikah, menikahnya sama seseorang. Dibilang ikhlas, ya susah. Nggak ikhlas, saya udah kawin sama orang. Benar. Anda wajib mengikhlaskannya. Ma asaba bi musibatin illa bidzillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Artinya nafa yang berkecil hati. Ya. Atas izin Allah, bukan jodoh Anda. Hadapi dengan iman. Kalau kita beriman menghadapi musibah ini, Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita. Sekaligus Allah catat kesabaran Anda, keikhlasan Anda. Mama bilang begini nih. Alhamdulillah ya Allah, dia nggak jadi dengan saya. Boleh jadi kalau dia jadi dengan saya, tidak baik buat hidup saya. Bisa jadi. Buat dunia saya, buat akhirat saya. Pasti ada hikmahnya. Di balik semua. Makanya istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ada gantinya yang lebih baik. Baik. Insya Allah nggak usah berkecil hati. Allah punya rencana. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kita benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat suka boleh jadi buruk. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya kita berhusnuzon kepada Allah. Artinya dia belum tentu baik buat saya. Di balik itu Allah berikan yang terhebat. Oke. Mah, mengikhlaskan kan belum tentu mudah untuk melupakan, Mah. Ya kan, Mah? Artinya dimaklumin nggak sih, Mah, kalau kita udah ikhlas tapi masih keinget susah banget untuk melupakan gitu, Mah. Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nih, beduk. Otak kecil, memori di sini. Semua yang pernah kita alami direkam di sini. Mata manusia ke depan, nggak kayak ayam, nggak kayak ikan. Kenapa? Bentuk tubuh kita aja menggambarkan. Kata Allah, semua yang sudah berlalu dijalani udah rekam di sini. Kalau pengen maju, masuk ke depan. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Kata beduk, ikhlas, tapi nggak akan lupa. Memang tidak akan lupa selama lu normal, kecuali lu amnesia, cetot ke aspal dari motor. Lupa dah, iya, udah, mau amnesia nggak? Enggak. Ingat mah inget, tapi kalau pengen maju song-song masa depan. Iya. Caranya bagaimana? Kayak kita setir mobil nih. Kalau pengen nyalip kan lihat spion atas, kiri, kanan. Iya apa iya? Iya, Bang. Iya. Tapi kalau lihat ke atas mulu, maju nggak? Enggak. Nggak bakalan. Itu gambaran bagaimana hidup kita yang sudahlah berlalu. Dengan berjalannya waktu, frekuensi munculnya jarang. Oke. Sebagai manusia normal ketika bertemu masalah yang sama, baik di sinetron, cerita orang, muncul. Tapi jangan dirawat. Sedih, nangis, nggak ada gunanya. Bahagia, ketawa kayak orang gila. Alhamdulillah ya Allah, saya melewati semuanya. Ini kehendakmu, ini yang terbaik buat saya. Caranya begitu. Jadi beda antara mengingat-ingat yang lalu dengan ikhlas. Ikhlas emang udah berikan bagian saya. Teriak bagaimanapun tidak ingin menemui bagian kehidupan ini, pasti sesi kita ini. Jangan menyesalinya. Emang udah bagian kita, mau dibilang apa? Iya, Bang. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatnya ada. Begitu. Jadi beda. Jadi kalau frekuensi munculnya mungkin kalau cuma jaraknya jauh. Kalau hampir setiap hari kita ketemu sama dia, teman sekantor misalnya, teman kuliah atau tetangga malah. Jadi keinget Ya kan? terus. Muncul terus di hadapan kita, Mah, itu. Kenapa tidak lu pindah ngontrak? Apa lu susah? Pindah kantor. Satu kantor? Satu kantor lu pindah kerja daripada lu mikirin dia. Iya. Selama otak ada di atas sebelum diturun ke dengkul masih bisa mikir. Kenapa tidak? Kalau kelihatan dia ingat mulu. Lu pindah kerja dagang kek, rezeki ada, bukan di situ doang. Daripada sakit hati. Siap, Ya. Mah. Oke. Oke? Oke, Mah. Gampang nggak? Gampang. Gampang ngomongnya praktek. Mah, ikhlas itu kan kalau kita tidak mengungkit-ungkitnya lagi gitu kan ya, Mah. Nah, kalau misalnya kita kehilangan barang gitu, misalnya diambil sama orang, dicuri, terus kita selalu mengungkit-ungkit kejadian itu sama teman-teman kita. Misalnya, Ipa, kameranya diambil orang gitu. Nah, itu Mah. nggak ikhlas. Oh, nggak kira Kata ikhlas. Ipa naik taksi, kabarnya baru beli sekian puluh juta. Hilang. Ya Allah. Pasti sebetulnya ikhlas. Ketemu si Anu cerita, lihat gambar taksi lewat, dia cerita. Artinya cuma ikhlas, nipu diri sendiri.
Alhamdulillah ya Allah, itu bukan rezeki saya. Alhamdulillah saya memilikinya seminggu. Alhamdulillah saya bisa membelinya, saya bisa menikmatinya. Boleh jadi saya punya dosa, menghapus dosa saya. Boleh jadi saya punya kesalahan, menghapus kesalahan saya. Boleh jadi ada rezeki yang tidak halal. Semoga dengan kamera saya hilang ini, Masya Allah, semuanya halal. Itu teguran dari Allah buat kita. Jadi kata Ipah, tiap ada lihat gambar taksi, tuh dulu kamera gue hilang di taksi. Lihat ada, dia omong, lu kagak ikhlas, artinya muna. Iya, Ma. Munaroh. Mah, tapi artinya kan bukan berarti kita ikhlas, kemudian kita tidak belajar dari pengalaman dan tidak melakukan sebuah tindakan. Betul. Misalkan mah, sering hilang motor, udah tahu sering motor hilang, masih teledor. Kita pasang CCTV kayak pasang pengaman. Yang namanya pengalaman, pelajaran yang tidak kita bisa pelajari di perguruan tinggi. Betul. Baik, Ma. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih, Ma. Tanyakan, Pak. Ma, tentang ku lepas dengan ikhlas dari Hai Shopee. Hai Sopi. Hai. Hai. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, hai Sopi. Galau nih, Ma. Ayo naon. Ma, dulu saya dulu kerja dan kuliah kelas karyawan yang jadwalnya setiap malam. Saya berjuang agar saya bisa sarjana dan membahagiakan orang tua saya. Saat tinggal satu langkah lagi, yaitu skripsi, saya memutuskan menikah dan tetap bekerja, Ma. Selang sebulan menikah, saya hamil dan mabuk parah sehingga saya berhenti bekerja dan kuliah. Sekarang anak saya sudah lahir, saya tidak bisa meninggalkannya karena tidak ada yang jaga. Alhasil kuliah terbengkalai dan sampai sekarang belum lulus. Di samping itu karena saya nggak kerja, saya nggak ada uang buat bayar kuliah saya coba ikhlas merelakan pendidikan saya yang tinggal di ujung tanduk itu, Ma. Tapi saya selalu teringat susahnya saya cari uang buat kuliah, tapi sekarang malah seperti ini. Apakah saya sudah ikhlas, Mah? Dan sikap apa yang masih saya perbuat? Kalau Anda katakan saya ikhlas, saya yakin tidak. Mungkin masih ingat-ingat. Niat saya kuliah, sarjana, kemudian pengen menyenangkan orang tua, ngasih duit sama emak, barangkali begitu, Ya, bikinin rumah emak dan seterusnya. Ternyata saya memutuskan menikah. Rencananya menikah sambil kerja. Survei membuktikan begitu menikah hamil. Hidup. Dihamili resiko lo nikah. Begitu punya anak, rencana pengen kuliah, anak nggak ada yang ngurusin. Dan seterusnya, akhirnya kuliah terbengkalai. Masya Allah, saya bilang saya enggak ikhlas. Maaf, siapapun Anda. Anda yang mengambil keputusan, jangan menyesali keputusan yang sudah kita ambil, percuma. Karena udah Anda ngambil keputusan untuk menikah, sudah selesai. Alhamdulillah saya udah punya suami, sudah punya anak. Caranya bagaimana? Sekarang berpikir bagaimana caranya mencari uang. Pengumuman semuanya. Yang namanya bisa nyari duit bukan hanya sarjana kok. Iya apa iya? Betul. Nggak sarjana juga banyak yang duitnya banyak. Banyak yang sukses. Yang sarjana banyaknya nganggur. Susah kerjaan. Sekarang Anda fokus, jangan memikirkan bagaimana jadi sarjana, kenyataannya kan punya bayi. Netein ngurus rumah tangga. Sekarang Anda fokus, ya Allah, saya ingin bekerja, berusaha, punya rezeki, menyenangkan emak saya. Sok. Jualan uduk kek. Jualan gado-gado kek. Jualan rokok kek kalau modalnya belum gede mah. Jualan cendol, jualan naon weh yang ada. Tidak ada yang susah selama ada kemauan. Bukankah kita melihat, saya ambil contoh. Ada teman mamah anaknya S2. Dia namar kemana-mana ngedapat. Lagi lebaran emaknya bikin kue. Temennya pada suka nih. Dikasih sama mamanya sekotak yang segede gini nih. Dikasih pada suka. Ih, siapa yang bikin? Kata ibunya, saya sama anak saya. Karena dia S2, dia cerdas. Ah, ini pasaran. Ditangkap sama dia pasarnya. Akhirnya, walaupun S2, dia tidak kerja sama orang. Tidak kerja di kantor. Tidak di bawahan. Menghormat nama bos. Tapi dia sampai sekarang, hampir 2 tahun nih, anak tahun mamah ini. Jualan kue. Dan ternyata, maaf, gajinya, penghasilannya lebih banyak daripada teman-temannya yang S2 yang sekolah, yang di kantor. Makanya sekali lagi, jangan Anda menyesali keputusan Anda. Ini keputusan Anda. Anda tidak sarjana pun bisa nyari duit.
Survei membuktikan banyak orang yang tidak sarjana, dia punya usaha maju, anak buahnya yang sarjana. Makanya bukan sarjana yang bisa nyari duit, tapi kemampuan kita berusaha niatnya karena Allah, menyenangkan orang tua. Yakinkan di hati, saya yakin pasti bisa. Tapi yakin saya punya kemampuan. Apapun itu, silahkan diasah kemampuan Anda, lama-lama jadi cemerlang. Baik, Mama, Mas Bedu, dan pemirsa yang ada di rumah, dengan tausiah Mama tadi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Amin. Kita semua bisa menjadi orang yang lebih ikhlas, lebih sabar, sadar kalau dulu kita lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Semua yang ada di genggaman kita hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ma. Mari kita berdoa bersama-sama. Pemirsa, mari kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Kita mohon sama Allah, semoga Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas. Semua yang kami katakan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, yang kami kerjakan, niatnya hanya untuk-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami hanya untuk-Mu dan dari-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami semuanya aku melaksanakan perintah dari-Mu. Aku takut kepadamu karena semua kami lakukan hanya kehendak-Mu. Hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, namun begitu banyak dalam diri kami, lingkungan kami, masyarakat kami yang kurang ikhlas dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun mulut mereka mengatakan ikhlas, tanamkan dalam dada kami agar kami bisa ikhlas. Boleh jadi kami awalnya kurang ikhlas, namun insya Allah kami ucapkan insya Allah karena Allah. Maka dengan ucapan insya Allah karenamu ya Allah, tanamkan di diri kami bahwa semuanya hanya karenamu ya Allah. Kalau seandainya ada yang salah dalam hati kami, hanya Engkau yang bisa membolak-balik hati kami. Mantapkan niat dalam dada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jemaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya, Ma. Terima kasih atas ilmunya. Mas Alifah terima kasih ya. Oke, sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi dan hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.